Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar gembira, gaji P3K paruh waktu mulai dari 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah sesuai isi pokok PMK nomor 83 tahun 2022. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar saya setiap mengupdate informasi terkait P3K maupun CPNS, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan informasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari ayubandung.com, pemerintah akan mengimplementasikan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau yang disebut dengan part-time sebagai salah satu cara untuk merekrut tenaga honorer. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memberikan pilihan untuk honorer yang jadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Jadi, konsep P3K paruh waktu ini ditujukan untuk memberi solusi kepada ASN agar tetap bekerja tanpa terancam pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK, terutama di tengah kebijakan penghapusan tenaga honorer. Pegawai P3K paruh waktu diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu setelah melalui evaluasi kinerja dan memenuhi persyaratan administrasi. Lalu, apa beda antara P3K paruh waktu dan penuh waktu? Nah, berikut diantaranya adalah gaji P3K paruh waktu lebih ringan bagi anggaran pemerintah karena besarnya tidak akan melebihi gaji tenaga honorer yang akan dihapuskan. Besaran gaji P3K disesuaikan dengan tugas, bidang, dan tanggung jawabnya serta tidak mengharuskan P3K paruh waktu berada di kantor sepanjang hari. Jadwal kerja P3K paruh waktu juga berbeda dengan P3K penuh waktu, yakni disesuaikan dengan kesepakatan waktu yang berlaku. Keuntungan dari status P3K paruh waktu ialah kedudukannya sebagai aparatur sipil negara yang lebih tinggi daripada honorer sebelumnya, serta adanya fleksibilitas bagi pegawai untuk melakukan kegiatan lain di luar tugasnya sebagai P3K. Kehadiran P3K paruh waktu ini diharapkan mampu mengakomodasi tenaga honorer agar tetap memiliki pekerjaan dan pendapatan tanpa menambah beban anggaran pemerintah. Jadi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2022 mengatur standar biaya masukan yang dijadikan panduan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Salah satu aspek penting dalam PMK ini adalah ketentuan terkait besaran gaji tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah. Nah, isi pokok PMK nomor 83 tahun 2022, standar biaya masukan PMK ini menetapkan standar biaya masukan yang harus diperhatikan oleh instansi pemerintah dalam penyusunan anggaran. Jadi, standar ini mencakup berbagai kebutuhan seperti gaji, tunjangan, honorarium, hingga operasional lain. Jadi, standar ini memberikan acuan bagi setiap instansi agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi, pengaturan gaji tenaga honorer PMK 83 tahun 2022 mengatur rentang gaji untuk tenaga honorer di berbagai instansi pemerintah mulai dari 2 juta hingga 5.610 rupiah per bulan. Jadi, besaran gaji ini disesuaikan dengan tugas, tanggung jawab, dan lokasi kerja honorer, serta memperhatikan anggaran yang tersedia di masing-masing instansi. Komponen biaya untuk honorer dalam menetapkan gaji tenaga honorer PMK ini mempertimbangkan berbagai faktor. Faktornya adalah kualifikasi pendidikan,
tingkat pendidikan honorer seperti lulusan SMA, D3, ataupun S1 dapat mempengaruhi besaran gaji. Jadi jenis pekerjaan honorarium ditentukan berdasarkan jenis dan kompleksitas pekerjaan yang dilakukan. Wilayah kerja, lokasi kerja juga mempengaruhi gaji, terutama jika berada di daerah terpencil atau dengan kondisi yang sulit. Fleksibilitas dan efisiensi anggaran PMK ini mendukung fleksibilitas serta efisiensi anggaran, terutama dalam mengatasi penghapusan tenaga honorer. Untuk seleksi P3K 2024 tahap 2, pada seleksi P3K tahun 2024 terdapat 2 periode pendaftaran, yakni untuk pelamar prioritas dan tenaga non-ASN yang memiliki kualifikasi tertentu. Jadi tahap pertama pendaftaran telah berakhir pada 20 Oktober tahun 2024. Namun, khusus bagi Kementerian Agama, pendaftaran berlangsung dari 21 Oktober hingga 4 November tahun 2024. Adapun tahap kedua dikhususkan bagi tenaga non-ASN yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Para tenaga honorer yang berminat mengikuti seleksi ini dihimbau untuk mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Tidak semua tenaga honorer yang masih aktif di instansi pemerintah dapat mengikuti seleksi ini. Menurut keputusan Menteri Pan-RB, honorer yang berhak adalah yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintah. Nah, itulah informasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.